Silakan Bu Tuti. Oke, selamat pagi Bunda-Bunda. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, hari ini Amin. sebelum memulai kegiatan kita, seperti biasa, siapa yang mau memimpin doa? Saya, Bu. Oke, silahkan Ibu. Oke, Setelah terima itu, kasih. ada yang akan memimpin ice breaking juga ya. Nanti Iya. ganti-gantian. Baik, Baik. Bu. Silahkan Ibu memimpin Iya. doa. Terima kasih, Bu Tuti. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan, kita berdoa terlebih dahulu. Oke, biar semangat ya, kayak anak-anak kita tepuk doa yuk. Tepuk doa. D, O, doa, membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Mudah-mudahan hari ini kita dapat ilmu yang bermanfaat dan menambah wawasan kita ya, Ibu-ibu. Amin. Insya Allah. Terima kasih Ibu Lilis. Sama-sama, Sekarang siapa Ibu. yang mau pimpin ice breaking-nya? Bunda-bunda ada yang mau pimpin ice breaking? Saya, Bu. Dina, Bu. Oh ya, silahkan Ibu Dina. Yuk, tangannya digenggam biar semangat. Ini, roly poly, up, up, up. Roly poly, down, down, down. Tambah cepat. Roly poly, up, up, up. Roly poly, down, down, down. Roly poly, up, up, up. Roly poly, down, down, down. Thank you. Sama. Iya, setelah kita berdoa dan ice breaking sejenak, nah izinkan Bunda Ibu Tuti untuk memaparkan materi kita hari ini ya. Siap, Bu. Agenda sesi materi hari ini yaitu tentang konsep asesmen, ada fungsi asesmen dan instrumen atau teknik asesmen ya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa asesmen itu sangat penting ya di dalam mengetahui capaian perkembangan pendidikan anak. Nah, oke, kita lihat di sini asesmen sangat dipengaruhi oleh 3 komponen ya, yaitu di sini ada konsep asesmen yaitu of atau terhadap, di mana of terhadap ini adalah evaluasi akhir terhadap tujuan belajar. Jadi kita bisa mengetahui apa hasil dari tujuan belajar anak didik kita. Terus yang kedua ada for ya atau untuk. Di sini kita bisa menggali di dalam asesmen ini kita bisa menggali informasi untuk ibu guru untuk melakukan tindakan lebih lanjut. Dalam hal ini apakah melakukan interview ataukah merancang kegiatan pembelajaran selanjutnya agar tujuan capaian pembelajaran kita dapat terwujud. Kemudian yang ketiga itu ada as atau sebagai. Nah, di sini itu adalah monitoring atau refleksi mandiri dalam proses pembelajaran. Jadi kita bisa memonitoring atau merefleksi kita sebagai seorang pendidik apakah dalam proses pembelajaran ini sudah berhasil atau belum berhasil. Sekiranya belum berhasil, kita bisa mencari tahu, merefleksi diri kita di mana titik ketidakberhasilan tersebut. Oke, selanjutnya. Nah, konsep asesmen selanjutnya yaitu penerapan pola pikir bertumbuh atau grow mindset ya dalam asesmen.
Harapannya, asesmen bisa membangun kesadaran bahwa proses mencapai tujuan pembelajaran itu lebih penting daripada hasil akhir ya. Nah, untuk itu guru diharapkan mampu menerapkan pola pikir bertumbuh ini. Nah, di dalam asesmen itu terdiri dari satu, kesalahan belajar itu wajar ya, jika diterima, dikomunikasikan, dan dicarikan jalan keluarnya, akan menstimulasi pertumbuhan otak peserta didik. Nah, yang kedua, belajar bukan tentang kecepatan, tetapi tentang pemahaman, penalaran, penerapan, kemampuan menilai, dan berkarya yang mendalam. Terus yang ketiga, setiap peserta didik itu unik. Jadi, peserta didik itu memiliki peta jalan belajar yang berbeda dan tidak perlu dibanding-bandingkan dengan teman-temannya ya. Tidak perlu kita bilang si A lebih pintar daripada si B ya. Jadi kita tidak perlu membanding-bandingkan dengan teman-temannya terkait tentang kompetensi anak. Terus yang keempat itu lingkungan belajar. Di sekolah atau di rumah yang kondusif sangat berpengaruh ya pada pencapaian hasil belajar yang optimal. Kemudian yang kelima, ada pujian, ada pesan atau umpan balik yang tepat itu sangat berpengaruh pada motivasi belajar anak didik. Oke, kemudian yang selanjutnya kita lihat selanjutnya ya. Nah, fungsi asesmen. Ada beberapa fungsi asesmen ya. Yang pertama itu memberikan informasi penting yang diharapkan oleh orang tua. Jadi anak belajar sesuatu. Di sini asesmen ini membuat pembelajaran anak tampak jelas ya. Jadi hal ini sangat diperlukan oleh bapak atau ibu guru untuk memberikan informasi kepada orang tua bahwa anaknya memang belajar dan berkembang. Jadi di dalam asesmen ini kita bisa memberikan informasi yang lebih akurat, lebih valid kepada orang tua tentang perkembangan belajar anak didik di sekolah. Kemudian yang kedua, memberikan informasi yang bermanfaat bagi guru ya, pijakan untuk memberikan pembelajaran selanjutnya. Jadi sekiranya pada tahapan pencapaian pembelajaran anak misalnya sudah tercapai, sudah sesuai target misalnya, jadi kita bisa merancang pembelajaran selanjutnya untuk anak. Kemudian kita lihat lagi ya. Oke, di sini. Di sini ada instrumen atau teknik asesmen. Ada banyak instrumen atau teknik asesmen yang dapat digunakan dalam pengumpulan data di pendidikan anak usia dini. Di antaranya ada 4. Di sini kita bisa lihat ya Bunda. Di sini ada catatan anekdot. Nah, catatan anekdot ini adalah catatan bermakna tentang anak selama bermain. Catatan ini bisa berupa perilaku, celoteh anak, atau informasi lain yang berkaitan dengan anak. Terus yang kedua itu kita bisa menggunakan checklist, ya. Nah, jika menggunakan checklist sebagai instrumen asesmen harian untuk guru harus membuat indikator pencapaian tujuannya terlebih dahulu ya, sebelum pelaksanaan pembelajaran. Nah, kemudian yang ketiga adalah hasil karya. Nah, hasil karya ini sesungguhnya memberikan makna yang besar bagi guru untuk menemukan capaian pembelajaran yang sedang dan telah dicapai peserta didik. Kemudian yang keempat itu adalah foto berseri. Nah, foto berseri ini merupakan proses kegiatan ya, proses kegiatan aktivitas yang menunjukkan kemampuan anak dengan celoteh dan catatan singkat foto guru. Foto berseri ini menjadi bukti yang dapat dianalisis
dan ditelaah lebih lanjut. Nah, mungkin seperti itu ya materi yang Ibu bisa bagikan hari ini. Mungkin dari ibu-ibu di sini atau bunda-bunda di sini ada pengalaman tentang asesmen. Boleh kita sharing ya, Ibu? Ada Bu yang Tuti mau mau? tanya, Bu Tuti. Oh ya? Itu tadi yang teknik asesmen kan ada 4. Itu harus 4-4-nya kita lakukan atau boleh pilih 1, 2 atau yang sesuai kebutuhan aja gitu, Bu? Oh ya, teknik asesmen di sini boleh kita pakai sesuai kebutuhan di sekolah Ibu ya. Boleh memakai Baik, Bu. catatan atau foto berseri, boleh dipilih Bunda. Sesuai dengan yang Oh ya, baik. Ada yang mau berbagi pengalaman lagi, Bunda? Atau ada teknik asesmen yang lain yang mungkin diterapkan di sekolah ibu-ibu, bunda-bunda? Kurang lebih sama ya, Bu. Kurang lebih sama ya? Oke. Masih ada, Bunda, yang kurang jelas atau yang mau dibagi pengalaman hari ini? Insya Allah sudah jelas, Bu. Cukup, Bu. Oke, cukup ya. Terima kasih. Kalau begitu, Ibu Tuti ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya hari ini. Semoga materi yang Ibu berikan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan semoga program pembelajaran untuk guru sekolah penggerak ini semakin sukses untuk kita semua. Terima kasih. Amin. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Izin live ya, Bu. Iya. Salam. Waalaikumsalam. Ya. Ini live dulu. Enggak usah. Kita langsung kasih masukan buat Bu Tuti gitu kan ya, berarti ya. Kalau dari saya kayaknya itu aja apa ya tadi ya. Awal yang kesepakatan bersama belum ya? Ya. Ya tuh, udah minta Saya sudah Bu. Bu. Ini udah di stop ya? Belum ya? Belum kan masih langsung umpan baliknya. Enggak apa-apa Bu Rida. Kalau dari Bu Rida apa? Tadi udah sih kayaknya ya. Iya, itu doang tadi aku juga ngehnya. Kesepakatan. Ngehnya adalah rules kelasnya belum ya. Rules kelasnya belum. Sedikit itu aja kok. Yang selebihnya udah sih. Udah. Ya Robi Karim, Kakak. Bu Ayu ada? Di rumah saja di kamar ini nervous loh, Bun. Dia sebentar ikutan. Iya, nggak apa-apa. Lanjut ke saya ya. Ya Allah, yang dari tadi siang itu loh. Lanjut ke saya ya. Dan lanjut. Ya, Bu Ayu sama Bu Ti minta ininya responnya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Guru semua, sehat-sehat ya. Alhamdulillah. Ibu Rida, Ibu Ayu, Ibu Tuti, jauh di mata dekat di doa ya Bu, insya Allah ya. Gimana, ada yang mau disampaikan sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini? Tugasnya banyak banget ya Bu. Aduh, Semalam ada yang belum ngerti Bu, nanti mungkin bisa kita bahas ya Bu Dina ya. Ya, insya Allah. Terima kasih Bu. Baik, sebelum mulai kita pembukaan dulu ya. Ada yang mau pimpin doa sama ice breaking? Silakan. Saya Bu yang mimpin doa. Silakan Bu Tuti. Oke. Terima kasih Ibu Dina. Nah, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Semoga kegiatan hari ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala
dan Amin. mendapatkan keberkahan ilmu untuk kita semua. Amin. Doa Amin. dimulai surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni. Warzuqni fahma. Amin ya rabbal Amin. Baik, terima kasih Bu Tuti. Alhamdulillah. Selanjutnya, biar hari ini kita makin semangat lagi, silahkan yang mau ice breaking siapa? Saya Bu. Silahkan Ibu Rida. Terima kasih Bu Dina. Ayo ibu-ibu biar kita semangat. Jadi kita tepuk semangat. Nah, mungkin beda-beda ya. Tepuk semangatnya sekarang dang ding dung nih. Yang saya biasa lakukan sama anak-anak di sekolah ya. Oke, Siap, siap. tepuk semangat dang ding dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Se, aha aha, ma, aha aha, ngat, aha aha, semangat. Mudah-mudahan jadi semakin semangat ya kita belajarnya sama-sama hari ini. Terima kasih Bu Dina dan teman-teman. Insya Allah semangat. Allah. Semangatnya Bu Rida nih. Ya. Saya coba izin share screen ya. Baik, selamat datang peserta in-house training TK Islam Al-Azhar 13 Rawamangun. Ya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah karena dengan rahmat dan hidayahnya kita bisa bergabung lagi, berkumpul lagi di sini dalam sesi Diklat Sekolah Penggerak ya, ibu-ibu ya. Tadi sudah dibuka dengan doa dan ice breaking. Kemudian ini kesepakatan kita, kelas kita ya, ibu-ibu. Saya mengingatkan saja kesepakatan kita yang dari kemarin-kemarin, menghargai sesama peserta dan fasilitator, satu bicara semua mendengarkan. Alhamdulillah kelompok ini keren banget ya. Tepat waktu, alhamdulillah berpartisipasi aktif dan fokus pada sesi belajar. Baik, hari ini kita akan masuk ke topik pendidikan yang memerdekakan. Mungkin Ibu Guru ada yang ingin menyampaikan pengalaman di sekolahnya, apakah sudah memerdekakan pendidikan belajarnya? Boleh satu orang sharing? Sudah Budin. Berdasarkan proyek, anak-anak memilih kegiatan aktivitasnya sendiri. Kita Bu Guru membangun ide Alhamdulillah. untuk anak-anak. Ya, baik. Boleh sekarang kita lihat dulu video ini sedikit ya. Silahkan disimak baik-baik. Gak ada suaranya ya Bu Dina. Oh, maaf. Iya, enggak ada suaranya. Ya, saya ulang ya. Sekaligus salam dan bahagia. Sudah? Bapak Ibu calon. Sudah Baik. Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama. Video ini akan menggambarkan tentang pendidikan zaman kolonial, sekaligus menjadi pengantar bagi Anda untuk berefleksi kembali perjalanan pendidikan Indonesia dari zaman kolonial hingga saat ini. Tahukah Anda? Pada tahun 1854, beberapa bupati menginisiasi pendirian sekolah-sekolah kabupaten, tetapi hanya untuk mendidik calon-calon pegawai. Kemudian tahun yang sama, lahirlah sekolah-sekolah Bumi Putra yang hanya mempunyai 3 kelas. Rakyat hanya diberikan pengajaran membaca, menulis, dan berhitung seperlunya
dan hanya mendidik orang-orang pembantu dalam mendukung usaha dagang mereka. Pemerintah Hindia Belanda memberikan kelonggaran kepada para calon mudir dokter Jawa untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Namun, tahukah Anda mengapa? Pada tahun 1920, lahirlah cita-cita baru yang mengimpikan perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran. Dan pada tahun 1922, lahirlah Taman Siswa di Yogyakarta sebagai sebuah gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa. Taman Siswa ada sebagai jiwa rakyat untuk merdeka dan bebas. Lalu, apakah kita sudah merdeka? Video ini adalah pengantar menuju video kedua, Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Salam dan bahagia. Terima kasih Ibu-Ibu. Bagaimana, ada komentar tentang film yang barusan? Silahkan. Ternyata kalau dulu belajar itu susah ya Bu, gitu ya, mau dapat pendidikan susah ya. Nah sekarang kita udah bisa dengan mudah dapat pendidikan, tapi nyatanya belum merdeka juga ya. Betul begitu ya Bu, kurang lebih ya. Itu masih berpusat sebagian, masih Ya. berpusat sama guru, belum berpusat sama anak ya, peserta didik. Kurang lebih seperti itu Bu komentarnya tentang video yang tadi. Ya, terima kasih Bu Rida. Ada Ibu guru lain yang ingin menyampaikan? Ya sih, Iya, betul saya sekali Bu Rida dan teman-teman. Dengan pembelajaran itu sebenarnya kita sudah paham ya, memerdekakan anak itu seperti apa. Dalam membuat pembelajaran itu seharusnya kita memberikan sepenuhnya kan kepada anak dalam menuangkan ide, mempunyai inspirasi atau sesuai dengan bakat dan minatnya. Tapi terkadang kita masih banyak intervensi gitu kan sebagai guru. Semoga dengan mengikuti pelatihan ini ada kurikulum baru, sekolah penggerak, kita bisa benar-benar ya sepenuhnya membuat pembelajaran yang memerdekakan anak. Seperti itu ya. Terima kasih Bu Lilis. Amin. Bahagia muridnya, bahagia gurunya. Bahagia gurunya dulu ya. Bahagia gurunya, bahagia muridnya. Baik. Selanjutnya waktunya untuk kita berdiskusi kelompok. Silakan, saya akan membagi menjadi 4 kelompok atau Ibu guru boleh pilih atau diatur oleh ketua kelasnya, silakan. Atau yang hari ini saya bagi dulu ya Bu, silakan ya. Kelompok 1 ada Ibu Tuti, Ibu Hartuti, Ibu Harti. Ya. Kemudian kelompok 2 silakan Ibu Tri, Ibu Rahayu dan Ibu Budiarti. Kelompok 2 silakan kelompok 3 ada Ibu Rida dan kelompok 4 ada Ibu Lilis dan Ibu Sri dan Ibu Lestari. Silakan ya. Yang dibahas apa ya di dalam kelompok ini? Kita ada 2, silakan didiskusikan. Kenapa sih kita perlu mengenal peserta didik dalam menerapkan pendidikan yang memerdekakan. Kemudian yang kedua, apa saja cara yang dapat digunakan untuk mengenal potensi atau karakteristik peserta didik Anda. Baik, saya akan break out ya, silakan. Baik Bu. Terima kasih Bu, nanti hasilnya langsung di grup WhatsApp aja ya Bu. Boleh nanti disampaikan sesudah saya kasih waktu 30 menit. Oh iya, baik Bu, Baik. terima kasih. Kan join masing-masing breakout-nya. Ya, waktu breakout-nya sudah selesai. Silahkan kembali ke ruang utama.
Bagaimana? Ada yang ingin menyampaikan untuk pertanyaan nomor 1, kelompok berapa? Nggak di breakout beneran ya, kirain breakout beneran. Udah tadi Bu Lilis nyangkut ya. Aku telat. Belum masuk ya. Gangguan Bu Lilis Silakan. ini. Bu Titi, Satu. Bu Tuti tuh kayaknya kelompok 1 ya Bu Tuti. Baik, Bu Tuti Hasil- silakan mau Hasil menjawab ya. nomor 1 ya. Saya coba ya untuk kelompok 1 di poin pertama, mengapa kita perlu mengenal peserta didik dalam penerapan pendidikan yang memerdekakan. Di sini karakteristik peserta anak didik kan berbeda-beda ya Bunda ya, sangat unik. Jadi mungkin dengan kita mengenal peserta didik, kita lebih tahu lagi apa kebutuhan dari anak didik kita, sehingga pencapaian pembelajaran ini mungkin dapat tercapai secara maksimal. Baik, terima kasih Bu Tuti. Ada lagi Ibu Guru yang lain? Saya pikir udah tepat banget ya, karena dengan cara kita mengenal peserta didik, kita akan bisa menerapkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan anak itu. Jadi kalau anak itu butuhnya sukanya mungkin tentang kereta, kita bisa menyampaikan menggali kemampuannya melalui kereta gitu ya, melalui minatnya atau dan yang lain sebagainya. Banyak ya contohnya anak-anak. Baik, yang pertanyaan kedua silahkan Ibu Guru. Apa saja cara kita nih supaya bisa mengenal potensi anak didik kita? Silahkan Saya Bu Guru. Iya Bu Ayu, silahkan. Dari kelompok 3. Ya, hasil dari diskusi kelompok 3, Bu Dina, bahwa bagaimana kita dapat menggunakan bagaimana kita dapat mengenal potensi karakteristik peserta didik kita sendiri, diawali dengan observasi di awal ketika anak-anak masuk ke dalam sekolah, Bu Dina. Ibu guru harus punya pedoman ya, bahwa memang karakteristik anak karena berasal dari rumah masing-masing, memiliki pola asuh yang berbeda, tentu saja memiliki karakteristik yang berbeda juga. Tidak memungkinkan anak tersebut memiliki kebutuhan khusus juga ya, Bu Dina ya. Nah, iya. Baik. Terima kasih Bu Ayu. Mungkin ada yang menanggapi Ibu Ayu atau menambahkan? Cukup? Cukup Bu, Insya Allah sudah di. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih. Hari ini diskusi kelompoknya hidup, semuanya mengeluarkan pendapat. Mudah-mudahan sesi selanjutnya Ibu Guru bisa bersiap-siap lagi ya. Selanjutnya akan besok nih insya Allah kita materinya tentang modul ajar ya. Baik. Terima kasih, sampai jumpa di sesi selanjutnya. Sama-sama kita tutup dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima Bu Dina, kasih. izin. Assalamualaikum. Ya. Terima kasih Ibu-ibu. Ya, silakan. Saya dikasih umpan balik. Udah cakep. Sudah bagus. Alurnya step by step-nya udah sesuai dari pembukaan, intinya sampai penutupannya. Ya, udah baik. salah ini Bu Ketua. Ya, ngikutin contoh. Sudah banyak pengalaman Bu Dina. Terima kasih. Selanjutnya modul ajar pada Ibu Rida. Aduh, ya Allah. Silakan. Aku Rida belum share loh, screen capaian sendiri ya. pembelajaran baru aduh. Enggak Ya, apa-apa, siap. Bu Lilis. Silakan. Habis ini Bu Ayu dulu atau Bu Lilis dulu? Bu Ayu dulu, aku belum, baru slide. Ya, Ya, punten. Nanti habis ini aku off cam karena anakku udah minta tidur. Ya. Gak apa-apa ini nanti di. Ya. Silakan Bu Rida kalau Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi bunda-bunda guru yang super hebat nih. Apa kabarnya hari ini?
Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Allahu Akbar. Akbar. Allahu Akbar. Iya, Mana Masa senyum sekali manisnya? lagi. Coba tunjukkan dulu senyumnya. Alhamdulillah. Foto kita apa, Bu Ayu? Foto kita sehat bersama, Bersama, sukses bersama, lulus bersama, bahagia bersama. bersama. Amin. Mudah-mudahan tercapai ya. Ini udah hari yang ke-7. Nah, hari ke-7 ini di Sinkronus kali ini nanti kita akan membahas tentang modul ajar. Tapi sebelumnya, seperti biasa, yang bertugas untuk memimpin doa dan ice breaking silahkan. Yuk. Boleh saya, Bu. Boleh, silahkan Bu Lilis. Mari teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan, semoga hari ini dilancarkan, dimudahkan ya. Amin. Baik, kita langsung saja. Kita membaca basmalah, dilanjut doa sebelum belajar. Maaf, membacakan surat Al-Fatihah maksudnya. Membacakan surat Al-Fatihah dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin amin ya rabbal alamin. Silahkan mungkin ice breaking-nya dengan Ibu Ayu atau Bu Dina. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Bu Lilis. Selanjutnya ice breaking-nya siapa hari ini? Bu Tuti mau coba? Boleh? Oh, boleh. Bu, Silakan Bu boleh. Tuti. Oke. Seperti biasa ya, kita angkat kedua tangan. Nah, kita mau buka tutup ya. Oke. 1, 2, 3. Buka, tutup, buka, tutup. Bertepuk tangan, hore. Buka, tutup, buka, tutup. Tangan digenggam. Digulung, 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 digulung. Diputar-putar. Digulung, 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 digulung. Mari tertawa. Oke, terima kasih. Terima kasih Ibu Tuti. Mudah-mudahan tadi ice breaking-nya bikin kita bahagia ya semuanya ya. Amin. Insya Allah. Nah, terima kasih Bu Tuti, Bu Lilis dan bunda-bunda guru yang hebat. Kali ini kita akan membahas ya tentang modul ajar. Izin saya mau share screen sebentar. Oke, sudah terlihat ya? Ya, sudah Bu. Oke, baik. Jadi seperti biasa ini hanya mengingatkan saja, alhamdulillah semuanya ibu-ibu atau bunda-bunda guru di sini selalu datang tepat waktu. Lalu kemudian juga seperti biasa melakukan diskusi aktif, lalu kemudian juga saling menghargai ketika ada yang berbicara, yang lain mendengarkan. Oke, kita mulai ya, ibu-ibu ya. Nah, jadi modul ajar ini kurang lebih sama seperti rancangan mingguan. Jadi kita boleh membuat rancangan mingguan hanya di kurikulum sekolah penggerak sekarang disebutnya adalah modul ajar. Jadi bank-bank kegiatan yang bisa kita buat, kita kumpulkan jadi satu sebagai bagian rencana untuk melakukan kegiatan harian ke anak-anak. Seperti itu kurang lebih. Nah, jadi modul ajar adalah sejumlah alat, media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Nah, modul ajar ini harus mengacu pada capaian pembelajaran. Masih ingat ya, capaian pembelajaran itu ada berapa elemen ya, Ibu-ibu? 3, Bu. Iya, betul. 3 elemen, Bu Dina. Coba ada yang bisa bantu elemen apa saja?
Jati diri. Jati diri, betul Bu Literasi Lilis. dan Literasi STEAM. dan STEAM. STEAM. Literasi dan STEAM. Satu lagi adalah Oh, iya, Budi iya. pekerti. Budi pekerti dan apa ya? agama, ya, Agama dan budi agama pekerti dan ya. moral. Budi pekerti, betul sekali. Alhamdulillah ya, masih nyangkut gitu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. 10 Lalu hari tidak Bu. betul. Udah 7 Lalu hari kan Bu. iya benar, udah hari ke-7 ya gitu. Jadi Iya. insya Allah ya masih pada ingat. Nah selanjutnya tidak lupa juga untuk proyek pelajar Pancasilanya. Nah ada 6 ya. Ibu-ibu guru nanti bisa di-refresh lagi ya di apa namanya refleksi kita terakhir. Nih selanjutnya komponennya. Nah, komponen yang ada di dalam modul ajar itu menjadi dasar nih untuk kita menyusun modul ajar itu sendiri. Nah, komponen modul ajar dalam panduan dibutuhkan sebagai kelengkapan persiapan pembelajaran. Jadi, nantinya guru-guru dalam satuan pendidikan akan diberikan kebebasan untuk mengembangkan modul ajar sesuai dengan konteks, lingkungan, dan kebutuhan belajar peserta didik. Alhamdulillah ya, sekarang jadi tidak terpatok tuh sama KD yang harus dicapai. Jadi boleh silahkan dikembangkan sekreatif mungkin ya ibu-ibu ya. Iya Bu. Oke, selanjutnya, nah ini komponennya ada 3. Yang pertama adalah informasi umum yang harus ada di dalam modul ajar. Jadi ada identitas, ada kompetensi awal, ada profil pelajar Pancasila, peta konsep, sarana dan prasarana. Jadi identitas meliputi nama penyusun, instansi, jenjang kelas, dan alokasi waktunya. Lalu kompetensi awal adalah pengetahuan dan atau keterampilan yang dimiliki siswa sebelum siswa tersebut mempelajari topik yang akan dilakukan dalam kegiatan main. Tadi seperti sudah diinformasikan di slide sebelumnya bahwa profil pelajar Pancasila jangan lupa untuk selalu ada dalam setiap pembelajaran harian ibu-ibu semua ya. Nah, kemudian harus dibuat peta konsepnya nih. Peta konsep itu lingkup materi dan kegiatan yang ingin dicapai oleh peserta didik. Nanti kita lihat contohnya ya. Lalu yang terakhir alat media atau sarana dan prasarana, fasilitas yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Oke, selanjutnya yang kedua adalah komponen inti. Nah, komponen inti ini terdiri dari tujuan pembelajaran, pemahaman yang bermakna, pertanyaan pemantik. Nah, ini penting nih yang baru ya. Betul, baru nih kayaknya buat ibu-ibu semua harus ada ternyata pertanyaan pemantik. Lalu kemudian kegiatan pembelajarannya seperti apa dari pembukaan, inti, dan penutup. Lalu asesmen, dan yang terakhir adalah refleksi untuk siswa dan guru. Oke. Yang terakhir, komponennya adalah bagian lampiran. Nah, lampiran ini boleh diisi oleh lembar kerja siswa apabila ada lembar kerja, lalu bahan bacaan, misalkan mau buku atau dari YouTube atau video, boleh sumber belajarnya ya, boleh bahan bacaannya, boleh buku, boleh berbentuk video, lalu glosarium dan daftar pustaka. Oke, sudah selesai. Terima kasih, sampai jumpa di sesi berikutnya. Nah, dari ketiga komponen tadi dan konsep, nah kira-kira ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau berbagi pengalaman, mungkin sebetulnya sudah sama nih gitu yang selama ini ibu-ibu buat ya di sekolah gitu. Cuma mungkin bentuknya saja yang berbeda. Oke, silakan. Siapa yang mau memberi tanggapan terlebih dahulu? Saya Bu Rida. Boleh Bu Dina, silakan. Itu modul ajar berarti mungkin seperti RPPH kali ya? Atau RPPM gitu? Ya, Kan betul. nanti RPPH dan RPPM nggak ada, adanya modul ajar gitu.
Iya, betul. Jadi yang seperti sudah dijelaskan tadi ya Bu Dina bahwa modul ajar ini berfungsi sebagai bank kegiatan kita ya, selaku pendidik, selaku guru. Jadi, tapi boleh nanti misalkan kalau ternyata tidak sesuai rencana atau tidak sesuai modul ajar, itu boleh dialihkan sesuai apa, Ibu-ibu? Minat anak. Minat anak, betul sekali. Terima kasih Ibu Dina. Ada lagi yang lainnya? Baik, makasih Bu Rida. Sedikit Ibu Sama-sama. Rida. Iya, silahkan Ibu Tuti. Di situ ada kata pertanyaan pemantik ya, apa itu? Betul, Itu betul. memang harus ada ya, Bun. Maksudnya di dalam ini bahan modul ajar. Boleh ada, boleh tidak. Cuma mungkin sebaiknya ada dulu supaya kita tidak lupa gitu. Apa sih yang mau kita tanyakan supaya membangun wawasan dan pengetahuan anak nih, gitu Bu. Iya, Bu. Tapi nanti kalau sudah terbiasa, nggak ada juga nggak apa-apa. Insya Allah ibu-ibu guru yang hebat ini udah pada luar biasa, udah di luar kepala gitu ya pertanyaan pemantiknya. Jadi tidak perlu disertakan juga tidak apa-apa. Oke. Seperti itu. Terima kasih Ibu Tuti. Ada lagi? Bu Rida. Atau cukup hari ini? Cukup jelas apa yang sudah kita diskusikan? Jelas Bu Rida. Bu. Alhamdulillah hari ini sudah jelas. Nanti jangan lupa tugas-tugas di asinkronusnya dan tugas-tugas di kolaborasinya silahkan dikerjakan ya ibu-ibu ya. Jangan lupa diupload, diunggah. Nanti boleh silahkan berdiskusi dengan semua guru-guru yang ada di kelompok ini ya. Oke, sebelum kita tutup sesi ini, untuk dokumentasi kita foto dulu ya. Oke, foto dulu. Itu yang suka lupa Bu, ini mumpung lengkap Bu. Betul, foto dulu ya. Siap-siap yang mau bantu? Foto. Silakan Bu, saya bergaya aja Bu. Oke, siap. Saya bantu ya. 1, 2, 3, cheese. Dapat. Oke, terima kasih Ibu Lilis. Alhamdulillah hari ini kita sudah selesai. Insya Allah kita akan bertemu lagi besok di jam 8 ya Ibu-Ibu ya, seperti biasa. Jam 8. Terima kasih hari ini sudah bergabung di di materi modul ajar. Sampai berjumpa besok. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan, nanti boleh kita diskusikan selanjutnya ya di grup WhatsApp. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. In live ya Bu Rida, makasih. Iya, silahkan. Terima kasih Ibu guru semuanya. Waalaikumsalam. Udah, Lilis dulu, Lis. Nah, ini saya lagi nyari-nyari umpan materi. balik dulu buat Bu Rida, Bu. Iya. Coba apa? Udah bagus. Udah bagus walaupun bagus. nggak ada di tayangannya tapi disebutin tuh tadi kesepakatan ada. Iya Terus, benar. Terus nanti diskusi kelompok walaupun nggak saat itu nanti siangnya disebutin gitu. Ya. Tanya jawabnya juga udah oke. Hatur nuhun, terima kasih. Oke, semangat. Silakan selanjutnya. Bu Ayu Bu sama guru yang Bu belum. Lilis, aku izin off Tadi dulu ya. kasih materi capaian pembelajaran buat saya. Ini saya lagi masih nyari-nyari. Boleh, silakan Bu Ayu dulu. Oke. Apaan tadi tahapannya? Apa aja sih tahapannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini bunda-bunda semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Ayu. Allahu Akbar. Sehat-sehat bahagia. Bahagia. Alhamdulillah hari ini sepertinya Bu Ayu lihat semuanya sehat, bahagia. Sepertinya hari ini Bu Dina, Bu Lilis, Bu Tuti cerah sekali jilbabnya seragaman ini ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Janjian Bu. Janjian ya. Menandakan hari ini siap belajar bersama ya Ibu guru semuanya. Insya Allah. Ya, alhamdulillah. Untuk itu yang pertama Ibu guru Bunda saya ingatkan tuh. Ulang Budin pakai Bu guru apa sih? Nggak apa-apa, udah lanjut aja. Oh, nanti dipotong ya. Kalau sempat.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda semuanya? Alhamdulillah sehat-sehat bahagia. Alhamdulillah, hari ini tak terasa Bunda-Bunda semuanya. Sudah hari keberapa kita ya dalam pertemuan diklat kali ini? Hari Gimana? keberapa ya? Pertemuan keberapa Bu Tuti? Kelima. Iya, betul. Kedelapannya, Bu. Alhamdulillahirabbil alamin, tak terasa ya Bun, kita hari ini sudah hari ke-8 pertemuan pembelajaran kita. Nah, sebelum pertemuan akan kita mulai, pembahasan hari ini adalah mengenai digital literasi ya. Ibu guru dan teman-teman semuanya sudah terbiasa untuk menggunakan digital literasi yang digunakan di sekolah masing-masing, betul Bu Guru? Insya Allah, Insya Bu. Allah. Iya, alhamdulillah. Nah, sebelum pertemuan kita hari ini dimulai, silahkan teman-teman yang bertugas untuk memimpin doa dan memimpin ice breaking-nya. Kali Saya, ini, Bu, doanya saya. ya, dipersilakan oleh Ya. Bu Dina. Baik teman-teman, supaya kegiatan hari ini makin lancar, mendapat berkat dari Allah, yang lagi sakit diangkat penyakitnya ya Allah, sehat Amin. kembali seperti sedia kala, besok bisa ikut penutupan sampai hari ke-10. Amin. Amin. Baik ibu-ibu, kita buka kegiatan hari ini dengan mengucap basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dan doa mau belajar, Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih Bu Guru. Terima kasih Ibu Dina yang sudah memimpin doa kita kali ini. Selanjutnya Ibu Ice Guru breaking-nya Ibu Lilis, Bu. minta kesempatan. Ya, Ya. betul. Ada Ibu Lilis, silakan Ibu Lilis. Baik Tugasnya. teman-teman. Apa kabar Bu Baik. Lilis? Insya Allah sehat. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan tadi sudah berdoa, kita memberikan sebuah Penyemangat Bu Ya. Lilis. Sebetulnya saya mau berdiri, tetapi karena kondisi tempat. Masih ingat dengan kemarin? Nah, kita Teko? membayangkan sebuah makanan, tetapi kita mainkan dalam sebuah games. Yuk, kita fokus ya, membutuhkan konsentrasi. Saat saya bilang Pizza Hut, tangannya seperti segitiga, membentuk segitiga. Saat saya bilang fried Kentucky, nyam 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 nyam. Fried chicken, nah. Oke? McDonald gimana McDonald? McDonald goyang-goyang kepala. Ayo, bisa ya. Coba dites. Pizza Hut, Kentucky Fried Chicken, Pizza Hut. Nanti saya lebih cepat. Pizza Hut, Kentucky Fried Chicken, Pizza Hut. McDonald, Kentucky Fried Chicken, Pizza Hut. Masih ada yang bingung nih. Sekali lagi. Saya belum lihat kekompakannya. 1, 2, 3. Pizza Hut, Kentucky Fried Chicken, Pizza Hut. Pizza Hut, Kentucky Fried Chicken, Pizza Hut. McDonald. Masalah nih saya berubah. McDonald. Kentucky Fried Chicken, Pizza Hut. Terima kasih. Masya Allah. Kita beri give applause kepada Ibu Lilis. Terima kasih Bu Lilis atas semangatnya hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, menandakan Ibu Guru semuanya siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini ya. Amin. Mengenai literasi digital yang memang akan kita terapkan di sekolah masing-masing. Nah, bagaimana Ibu Guru dengan kesiapan perangkat yang ada di rumah? Di antaranya adalah laptop dan gawainya. Nah, ini dia saya akan jelaskan ya, Bu Guru. Izin saya share screen. Silakan, Bu. Oke. Nah,
Ibu Guru, ini adalah pertemuan kita ya untuk in-house training kali ini adalah pengenalan literasi digital. Kita akan mulai kerjakan di tanggal 27 sampai sekarang tanggal 27 ya Ibu Guru, 27 dan 28 Agustus. Ada yang tahu Ibu Guru sekarang tanggal berapa? Kita tanggal berapa hari ini? 13, Bu. 12, Bu. Oke. Nah, yang akan kita bahas adalah hari ini tentang pengenalan literasi digital. Kita akan sebanyak 4 jam pelajaran. Nah, hari ini kita mulai, kemudian besok akan kita lanjutkan. Selanjutnya, kita memiliki tujuan Bu Guru nih, bagaimana Bu Guru memahami pemanfaatan IT dalam bidang pendidikan dan pengajaran, cara mengakses platform digital, platform sumber daya sekolah, platform guru, dan platform rapor pendidikan. Di mana yang sudah kita ketahui bahwa dalam kurikulum sekolah penggerak ini Ibu Guru akan mendapatkan dana dari pemerintah ya, support pemerintah untuk Masya Allah. penerapan di sekolah masing-masing. Nah, bagaimana dengan penerapan di sekolah masing-masing nih? Saya mau bertanya kepada Bu Tuti, Bu Lilis, dan Bu Dina untuk penerapan pemanfaatan IT dalam bidang pendidikannya di sekolah. Alhamdulillah Bu Ayu, kalau di kelas saya, di sekolah saya, alhamdulillah dari mulai waktu itu COVID-19 Maret itu, begitu pemerintah minta kita untuk WFH, Al-Azhar langsung, ya Bu Guru semua langsung di rumah gitu. Kita namanya ngobrol-ngobrol terutama sama teman-teman atau saudara yang biasa di kantor pakai Zoom aja coba atau pakai Jimit ini. Akhirnya ketemu pakai Zoom, dicoba dulu sehari, hari berikutnya udah kita coba semua kelas. Alhamdulillah, tapi waktu itu memang masih yang gratisan Bu, masih yang 40 menit. Nah, minggu keduanya langsung kepala sekolah udah dibayarin. Alhamdulillah deh langsung sampai sekarang. Jadi yang lain-lain ikut belajar KineMaster, belajar Canva, ya. Ya. Seperti itu. Terima kasih Bu Dina. Berarti di sekolah Bu Dina difasilitasi oleh yayasan ya? Alhamdulillah. Kuota juga Bu sih kalau yang buat pas di rumah kita harus di rumah. Ya buat nambahin inilah alhamdulillah. Luar biasa, kuota juga. Ya. Bagaimana dengan Ibu Lilis dan Ibu Tuti untuk pemanfaatan bidang pendidikan dan pengajarannya di IT? Hubungannya dengan IT kondisi pandemik seperti ini ya, kita harus terbuka pemikiran kita bahwa anak-anak juga mau nggak mau sudah menggunakan IT. Bagaimana Ibu Lilis dengan Ibu Tuti? Alhamdulillah. Kurang lebih sama ya Bun dengan Ibu Dina. Jadi pada masa pandemi ini kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru memanfaatkan teknologi IT dalam hal ini lewat Zoom dengan anak-anak, lewat WA, mengirimi kegiatan-kegiatan, ada umpan balik dari anak-anak juga, pengiriman kegiatannya lewat WA juga, Ibu. Seperti itu. Allah. Bagaimana dengan pengiriman paket pembelajarannya, Bu Tuti? Sampai saat ini belum masuk untuk ininya BOP-nya. Oh seperti itu ya. Tapi untuk penerapan BOP berjalan lancar ya dari pemerintah di Sulawesi ya? Iya. Alhamdulillah. Yang sekarang belum turun ya? Belum turun yang sekarang ya? Ya. Oke. Ya. Baik, terima kasih Bu Dina dengan Bu Tuti sharingnya bahwa memang kita tidak memungkiri, kita sudah harus, terutama guru PAUD itu benar-benar harus mengerti dan memanfaatkan bidang pendidikan, terutama di kondisi seperti ini. Dan nanti dalam kurikulum sekolah penggerak, pemerintah sudah menyiapkan anggarannya dan juga akun yang akan bagaimana kita berbagi praktik baik ya, bisa digunakan juga untuk di sekolah-sekolah yang lain. Nah, ini bagaimana juga dengan tujuan kita belajar ini adalah cara mengakses platform digital, platform sumber daya sekolah, platform guru, platform rapot, dan pendidikan.
selanjutnya, nah ini Bu Guru, output yang diharapkan dari pembelajaran kita adalah bagaimana perkembangan TIK ya dari zaman dahulu, dari zaman ke zaman. Ingat Bu Guru, zaman ke zaman dari awal dulu kita pakai apa Bu Guru? Tulis tangan, Bu. Tulis tangan, kemudian pakai Ganti mesin handphonenya tik. masih, iya. Gimana Bu Tuti? Handphonenya belum Zaman Android. jadul. Iya, belum Jadul Android. ya. Heeh. Belum Lalu bisa ngirim-ngirim foto dulu, belum bisa. Iya. benar, zaman dulu kita buat program juga masih secara manual ya Bu. Itu seperti yang Bu Dina infokan bahwa kita masih menggunakan tulisan tangan ya. Nah, ini jadwal sesi pertemuan kita, ada 2 sesi. Insya Allah kita akan pertemuan di hari Jumat dan hari Sabtu. Nah, Ibu Guru, kemudian kita akan ke materi selanjutnya, bagaimana komponen perangkat TIK yang akan Ibu Guru miliki. Diantaranya di sini ya, yang tadi saya sampaikan, komponen perangkat TIK ketika kita menggunakan perangkat TIK tersebut, tentu saja ada gangguan yang bisa kita Alami. atasi, dan juga ada gangguan yang tidak bisa kita atasi. Salah satunya apa Bu Guru yang gangguan bisa kita atasi coba dalam penggunaan pemanfaatan IT di sekolah? Siapa Ibu Guru yang bisa memberikan masukannya? Perangkatnya harus sesuai sama kebutuhan ya, Bu ya. Harus memenuhi perangkatnya harus sesuai, Bu. Kapasitasnya ya Bu Dina ya. Ya, peralatannya, hardware-nya. Iya. Betul, salah satunya kita sudah menggunakan Windows 10 yang memang saat ini bisa mencapai speknya, kapasitasnya. Nah, ini perangkat IT-nya, komponen perangkat TIK-nya, kemudian ada jenis-jenis nanti bagaimana gangguan yang bisa kita selesaikan dan gangguan yang tidak bisa kita kehendaki. Salah satunya adalah sinyal atau jaringan, yang mungkin salah satunya saya mendapat masukan dari Ibu Tuti, Iya, jaringan betul. di Sulawesi, betul Bu Tuti? Iya, betul sekali, Bun. Nanti jaringannya bagus kalau kita berada di sekolah, pulang balik ke rumah, itu sudah Goodbye. ini, Bun. Ya, Sama Bu, saya juga goodbye Bu kalau di rumah Bu. Dengan kendala seperti soalnya itu, tinggalnya di gunung. oh gitu. Dengan kendala seperti itu bagaimana respon orang tua Bu Tuti? Kebetulan kalau lagi di sekolah, kita ini mengirimi kegiatan apa, terus kalau ada umpan baliknya dari anak-anak, biasanya nanti besok pagi baru kita balas. Kita baik, ya. memberikan support atau bagaimana nanti di sekolah. Kalau di rumah nggak bisa kebuka biasa. Oh ya, baik. Berarti perjuangan guru ternyata kalau di kita ya di DKI, alhamdulillah ya Bu Guru ya semua ya fasilitas memadai, dan perjuangannya berbeda-beda juga dengan yang kondisi yang ada di Sulawesi ya, perjuangannya lebih berat ya. Iya. Ada tambahan untuk Bu Lilis? Iya, alhamdulillah sih ada. betul yang disampaikan Bu Ayu ya. Tentunya pasti ada perbedaan ya di DKI dan di Sulawesi yang termasuk mungkin daerah yang masih terpencil, apalagi tinggalnya itu akan terhambat gitu ya dengan jaringan. Sejauh ini sih alhamdulillah di sekolah saya seperti yang tadi disampaikan Ibu Dina mungkin ya untuk jaringan internet selama pembelajaran, pokoknya media-media peralatan yang menunjang pembelajaran itu alhamdulillah sih di sekolah saya berjalan dengan lancar, difasilitasi juga dari sekolah dengan perlengkapan ada kabelannya, webcamnya, akun yang berbayarnya juga itu sudah difasilitasi dari sekolah, dan alhamdulillah sejauh ini dapat terlaksana dengan lancar di masa pandemi ini. Seperti itu, Bu. Masya Allah, ya. Luar biasa ya, berarti alhamdulillah sekolahnya Bu Dina, Bu Tuti, Bu Lilis, maaf, sekolah Bu Dina dan Bu Lilis dapat difasilitasi oleh yayasan juga dengan Ibu Tuti ya, hanya memang kendala dari jaringan atau sinyal yang harus beradaptasi dan bersahabat ya, betul? Dan Bu gurunya harus mau belajar ya.
Ya. Iya, betul. Pokoknya, Betul. jadi yayasan pokoknya ada, nggak usah mikirin cari biayanya. Bu guru pokoknya belajar harus bisa makainya gini-gini gitu deh intinya. Jadi bu Ya, gurunya harus harus mau rajin. kotak-atik ya, Bu Dina ya, Iya, kotak-atik iya. mencoba mencari informasi. Nah, salah satunya informasi dari sekolah penggerak, Bu Guru, nanti kita akan disiapkan, izin saya share screen. Oke, ini yang disebut dengan akun pembelajaran, insya Allah ini akan disiapkan nanti oleh pemerintah di bulan Juli ya. Ibu Guru sudah mengetahui informasi ini, akun pembelajaran? Belum. Udah Bu, udah di tugas yang kemarin ya Bu? Iya, betul. Atau Nah, baru yang tugas yang kemarin apa baru yang mau hari ini ya? Udah Nah, lihat-lihat sih Bu sudah lihat-lihat ya, ada di modulnya ya di masing-masing. LMS-nya. Iya. Iya. Ini akan diluncurkan di bulan Juli, sebenarnya sudah diluncurkan di bulan Juli, hanya akan dipakai oleh ibu guru di bulan Agustus. Nah, di sini banyak sekali praktik baik yang bisa ibu guru pelajari di dalam sini. Bagaimana kita memberikan pembelajaran anak yang berpusat pada anak sesuai dengan kurikulum yang ada di dalam sekolah penggerak dengan profilnya apa Ibu Guru? Profil Profil Pancasila. pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila. Betul. Nanti Ibu Guru bisa lihat ya di dalam akun ini, dalam link ini apa saja aplikasi-aplikasi yang dapat Ibu Guru raih ilmunya ya. Kemudian saya akan coba share screen. Sebentar. Nah, ini tadi Ibu Guru 5 tahap mengakses link yang saya informasikan, link akun pembelajaran, nanti Ibu Guru bisa mengakses lewat video ini, bisa dilihat, kemudian bisa dipelajari akun pembelajaran yang akan digunakan di sekolah penggerak, seperti itu. Kira-kira sudah jelas Ibu Guru untuk pertemuan kita kali ini? Ada yang ingin sharing? Iya, saya rasa sudah cukup ya, Bu Dina, Bu Tuti, Bu Lilis, alhamdulillah. Tanya Bu, itu nanti kalau sekolah penggerak itu berarti nanti ada platform yang harus dipakai sama semua sekolah gitu? Apa aplikasi apa yang buat pembelajaran ke anak yang akan samaan gitu semua sekolah penggerak buat ke murid gitu? Mungkin ada ya nanti? Ada. Nanti kita akan menginformasikan kembali ketika kita mulai in-house training ya, Ibu Dina ya. Ketika iya, kita baik, mulai baik. in-house training, kita langsung praktikkan ke sekolah, tidak hanya menyamakan persepsi yang terlebih dahulu, menyamakan persepsi oleh sesama stakeholder, kemudian disampaikan kembali ke anak murid. Seperti itu, dan ke orang tua murid juga. Ada lagi dari Bunda Tuti, Bunda Lilis? Atau sepertinya waktunya kita sudah habis, kita tutup pertemuan kita kali ini. Semangat Ibu Guru, semangat belajar, merdeka belajar, dan sekolahnya merdeka belajar juga. Sama-sama kita tutup pertemuan kita kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai ketemu Ibu Guru di pertemuan selanjutnya. Makasih Bu Ayu. Assalamualaikum. Bu Ayu. Izin live. Terima kasih. Ya, umpan balik buat Bu Ayu. Silakan Bu Guru. Apaan umpan baliknya? Silakan. Iya, Bu Ayu bagus. Udah bagus, Bun. Mata masih pusing kayaknya. Iya. Tadi tuh habis pertemuan sama Raci masih bisa ngerjain Bu Dina, habis itu langsung. Kayaknya Bu Ayu bagus aja ya. Apa cuma slide-nya masih ditarik-tarik gitu aja, persiapan tarik-tariknya aja. Masih lompat-lompat. Karena belum kerjain lagi. Masih diedit gitu maksudnya. Tarik kurang gede, kurang kecil. Cuma Apalagi gitu. saya ini masih acak-acakan. Ya udah, karena sudah terlalu malam seadanya ya. Gak apa-apa, tapi itu ininya Bu Ayu, jadi kita jadi refresh lagi ya. Maksudnya itu pelajaran kemarin-kemarin.
Jadi inget lagi. Paling enggak buat Pelajaran besok tadi. ujian. Paling Ya enggak buat benar ya besok Allah, ujian. buat ujian. Jadi lumayan Ini refresh. Itu aku WA begitu nggak apa-apa kan ya di grup ya? Itu Nggak benar-benar apa-apa. tadi tuh, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Benar-benar baru buka. Mengapa? Mana yang mana? Oke. Itu udah siap. Belum ini. Saya nggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi berjumpa wabarakatuh. kembali. Bertemu kembali. Semoga hari ini semuanya dalam keadaan sehat, bahagia. Ini merupakan hari yang keberapa ya? Hari yang ke-8, Bu. 8 ya. Wah, sebentar lagi kita sudah mau selesai di penghujung pelatihan ya. 2 hari lagi, semangat. Baik teman-teman, sebelum kita memulai, silakan hari ini ada yang bertugas untuk memimpin doa dan ice breaking. Saya Silakan. Bu. Oh ya, Ibu Dan Dina, saya. silakan Bu Dina. Oh, Bu Dina. Ayo. Ayo. Ibu Ayu, silakan Ibu Ayu. Oke. Terima kasih Bu Lilis, teman-teman, Bu Lilis. Mari sama-sama kita mulai pertemuan kita hari ini dengan memohon ridho kepada Allah agar kita diberikan kelancaran, kesehatan dalam mengikuti pembelajaran kita di pertemuan kali ini. Sama-sama membaca surat Al-Fatihah. Kita baca doa sebelum belajar. Bismillah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Terima kasih Bu Lilis dan teman-teman. Terima kasih Ibu Ayu. Baik, kita sudah awali dengan berdoa. Yang untuk ice breaking, silahkan. Siapa yang bersedia memimpin ice breaking hari ini? Ya, Bu. Aduh, Ibu Dina, segar sekali hari ini ya. Silahkan Ibu Dina. Ini pakai bibirnya ini Zoom, Bu. Aplikasi. Satu jari kanan, satu jari kiri, digabung jadi 2, jadilah jembatan kuat. 2 jari kanan, 2 jari kiri, digabung jadi 4, jadilah kamera ekrek. 3 jari kanan, 3 jari kiri, digabung jadi 6, jadilah menara tinggi. 4 jari kanan, 4 jari kiri, digabung jadi 8. Ayo lompat kelinci. Hop, ayo lompat kanguru. Hop, lompat apa lagi, Bu? 5 jari kanan, 5 jari kiri, digabung jadi 10. Ayo tepuk tangan yang banyak. Boleh tambah cepat nanti Ibu kalau coba di sekolah. Boleh tambah lambat, dilambatin boleh cepetin. Baik, makasih Bu Lilis. Luar biasa. Teman-teman. Terima kasih juga Ibu Dina sudah memimpin ice breaking hari ini. Semoga ini adalah awal yang baik ya. Sudah lebih semangat lagi. Baik teman-teman. Hari ini kita akan memasuki materi terkait capaian pembelajaran. Apa itu capaian pembelajaran? Sebelum saya share screen, kira-kira di antara Ibu Dina, Ibu Ayu, Ibu Tuti, ada yang tahu apa itu capaian pembelajaran? Target ya, Bu ya? Target kemampuan anak? Target kemampuan anak. Oke, ada yang lain? Capaian pembelajaran ada 3, Bu. Apa saja Bu Ayu? Kemarin saya lihat ketika pembelajaran ini Bu sudah coba cari informasi. Jati diri Bu Lilis. Jati diri, oh iya betul. Itu elemennya ya, elemen capaian pembelajaran. Iya.
Jati diri, Literasi. apalagi? Literasi dan STEAM. Literasi dan STEAM. Satunya lagi? Budi pekerti. Agama dan budi pekerti. Agama dan budi pekerti. Ya, benar sekali. Baik, hari ini saya nanti akan menyampaikan lebih kepada apa namanya bentuk pembelajarannya, kegiatannya itu seperti apa. Jadi mungkin tidak terlalu panjang lebar tentang apa itu capaian pembelajaran dan tujuan dan lain-lain. Jadi nanti saya akan menyampaikan lebih kepada langsung bentuk kegiatannya ya, supaya bisa lebih dipahami, dimengerti. Kalau terlalu banyak teori atau pengetahuan malah nanti takutnya membingungkan ya. Nanti para ahli yang akan lebih menjelaskan, menyampaikan secara detailnya. Baik, di sini sebelumnya tadi sudah disampaikan ya target salah satunya. Capaian pembelajaran itu adalah suatu ungkapan tujuan pendidikan yang merupakan suatu pernyataan tentang apa yang diharapkan, diketahui, dipahami, dan dapat dikerjakan oleh peserta didik setelah menyelesaikan suatu periode belajar yang berfokus pada siswa di akhir pembelajaran tentunya. Nah, itu pengertian dari capaian pembelajaran. Jadi di sini adalah setelah siswa mengikuti proses pembelajaran, kita bisa mengidentifikasi perkembangan dari masing-masing siswa tersebut, seperti itu. Dan kita tolak ukurnya itu setelah kita benar-benar bisa melihat secara keseluruhan siswa itu apakah bisa mengikuti secara baik, menyimak secara baik apa yang disampaikan oleh gurunya atau tidak. Itu adalah capaian pembelajaran. Selanjutnya di sini tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran. Apa itu? Pembelajaran di PON ini adalah pembelajaran yang mengintegrasikan semua aspek perkembangan anak dengan penekanan pada kesejahteraan. Pembelajaran ini dilakukan dengan rangkaian kegiatan bermain belajar. Itu sudah pasti salah satu moto dari taman kanak-kanak ya, belajar sambil bermain atau bermain sambil belajar. Lalu memberikan arahan yang sesuai dengan usia perkembangan anak. Karena kita masih menggunakan ya 6 aspek perkembangan, nanti setelah kita memahami secara dalam, memahami secara baik tentang kurikulum baru ini nih, sekolah penggerak sudah tidak menggunakan lagi 6 aspek ini ya, seperti yang tadi Bu Ayu sampaikan, nanti kita akan lebih menggunakannya itu 3 elemen capaian pembelajaran. Yang tadi literasi dan STEAM, budi pekerti, dan jati diri. Nah, betul. Tetapi itu kan belum disosialisasikan ya secara menyeluruh. Itu baru mau wacana, dan insya Allah dengan ada kurikulum sekolah penggerak ini, sekolah-sekolah semuanya sudah bisa melakukan hanya 3 elemen itu. 3 elemen itu sama posisinya itu dengan 6 aspek perkembangan yang selama ini kita lakukan. Seperti itu. Baik, ini adalah contoh salah satu pelaksanaan kegiatan bermain dan belajar. Di sini saya menyampaikan 2 kondisi, karena 1,5 tahun ini kita dihadapi dengan kondisi pandemi ya Ibu-Ibu. Di sini adalah pelaksanaan kegiatan belajar bermain itu saat KBM luring, saat kegiatan belajar luring. Luring di sini seperti yang biasa kita lakukan sebelumnya ya. Pastinya di sekolah-sekolah ibu-ibu sudah menerapkan sentra ya. Mungkin hanya baru sebagian besar sekolah sih ya, belum semuanya. Di sekolah di sini menerapkan kegiatan berbasis sentra, contohnya yaitu dengan menggunakan TUSPAT yang mengembangkan STEAM. Alhamdulillah nih sudah diterapkan juga. Lalu melakukan cooperative learning dengan cara outing, bermain dengan mitra belajar orang tua. Di sini artinya sekolah-sekolah yang biasa melakukan field trip atau video wisata tentunya akan bekerja sama ya, melibatkan sekolah mitra atau tempat-tempat edukatif. Misalnya kita melakukan field trip ke museum atau sesuai dengan tema gitu kan, tanaman,
misalnya kita ke Kuntum yang ada di Bogor seperti itu, atau misalnya mengenalkan anak-anak tentang profesi, kita bisa datang ke kantor, ke pemadam kebakaran dan lain-lain. Untuk KBM daring, nah yang saat ini kita lakukan selama 1,5 tahun ini ya, di kondisi pandemi saat ini, di sini menyusun kegiatan pembelajaran berbasis edutainment atau eduflow. Jadi, guru ini merancang berbagai kegiatan menarik dan memiliki tema yang berbeda-beda. Eduflow di sini kita berkunjung ke sebuah tempat. Misalnya waktu itu kita temanya pantai. Kita datang ke sebuah pantai, di sana kita berbincang-bincang, berkomunikasi dengan orang-orang yang berada di sekitar pesisir pantai, apa sih kebiasaannya, apa saja yang biasa dilakukan gitu kan. Lalu kesehariannya penduduk di sana seperti apa. Nah, kita videokan. Setelah itu dari urutan-urutan wawancara dengan orang di sana dan lain-lain itu kita tuh divideokan, jadi benar-benar seperti vlogger gitu ya. Kita buat jadikan sebuah video satu kesatuan, di render aktivitas orang-orang pantai di sana, terus aktivitas guru-guru saat datang ke sana ngapain saja, kan seperti itu. Lalu nanti anak-anak bisa melihat secara virtual. Itu yang salah satunya ya, yang kegiatan berbentuk eduvlog gitu, seperti itu. Lalu membuat berbagai games edukatif yang dapat diaplikasikan oleh anak-anak. Nah, dari kegiatan bermain dan belajar ini, dilakukan itu secara integratif antara kompetensi nilai ketuhanan karakter diri, pengetahuan dan keterampilan, mengembangkan aspek perkembangan nilai agama moral, fisik motorik, bahasa kognitif, dan sosial emosional. Yang nantinya kita sudah belajar tentang kurikulum sekolah penggerak ya. Nanti mungkin kita tidak akan menggunakan 6 aspek ini lagi, tetapi diintegrasikan dengan 3 elemen tadi, capaian pembelajaran. Seperti itu. Nah, ini adalah proses mendengarkan anak dan pemenuhan kebutuhan belajar. Di sini salah satunya itu melakukan diskusi dengan anak mengenai hal yang ingin dilakukan dalam kegiatan main dan belajar. Ini penting sekali. Di awal pembelajaran pastinya kita akan berdiskusi dulu, memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk mengeluarkan ide gagasannya seperti apa gitu kan. Lalu bercerita tentang ide anak yang ingin mereka lakukan, jurnal yang dibuat oleh anak. Ini adalah merupakan satu kesatuan dalam proses mendengarkan suara anak. Jadi benar-benar pembelajaran ini berpusat pada anak. Selanjutnya, pemenuhan kebutuhan belajar dapat dilakukan dengan cara evaluasi yang dilakukan. Nah, capaian pembelajaran ini yang tadi saya sampaikan adalah bisa dilihat, bisa diidentifikasi setelah benar-benar kita melihat proses pembelajaran anak itu sampai akhir ya. Seperti itu. Lalu kita melakukan refleksi yang dilakukan setiap penutupan kegiatan main dan belajar, review, asesmen, dan hasil observasi perkembangan peserta didik. Dengan melakukan hal tersebut di atas, pendidik dapat menelaah dan melakukan perbaikan untuk pemenuhan kebutuhan belajar anak setiap harinya. Itu salah satu gambaran terkait capaian pembelajaran, Ibu-Ibu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari capaian pembelajaran ini? Sedikit, Bu Lilis. Ya. Jadi untuk mencapai capaian pembelajaran ini perlu ada kerjasama ya Bu ya, dan untuk semua warga satuan pendidikan ya Bu. Oh iya, betul sekali Ibu Tuti. Capaian pembelajaran ini akan berhasil tentunya dengan kita adanya kerjasama kolaborasi dengan semua satuan, dalam hal ini anak peserta didik, orang tua, seperti itu. Biasanya kita menyampaikan hasil proses pembelajaran dari capaian masing-masing peserta didik itu tergantung ya. Ada yang dilakukan 3 bulan sekali atau 1 semester, misalnya dalam bentuk
evaluasi perkembangan rapot seperti itu, hasil dari Oke. capaian pembelajaran anak. Dan itu tentunya harus bekerja sama dengan orang tua juga, orang tua murid peserta didik. Iya. Bu Lilis, Ya Bu Bu Lilis, Dina. berarti ini kan capaian pembelajaran kan istilahnya kalau sekarang itu KIKD gitu ya. Jadi besok nggak ada KIKD gitu. Adanya ini. Oh iya betul. Jadi kita sekarang sudah tidak berpatokan dengan KIKD gitu ya, indikator kompetensi dasar ya, kompetensi Ya. dasar atau berdasarkan STTPA, standar tingkat pencapaian perkembangan anak, tetapi lebih kepada benar-benar sesuai minat dan bakat anak gitu loh. Kita dalam membuat sebuah pembelajaran itu orientasinya itu lebih kepada anak itu benar-benar bebas. Jadi sesuai dengan keinginan dan minat anak Ibu Dina. Iya, iya. Kurang lebih Untuk seperti itu. pelaporan ke orang tuanya seperti apa Bu Lilis dengan kurikulum penggerak ini Bu Lilis? Pelaporannya hampir sama ya, kurang lebih ya. Bentuk narasi rapot dalam 1 semester sekali. Nanti mungkin boleh koreksi kalau misalnya ada yang Di materi asesmen kali ya Bu ya? Nanti ya? oh ya, sebelum Nanti asesmen. belum asesmen belum ya, belum. Kita belum belajar, udah belajar. Nah, berarti perubahan capaian pembelajaran ini perlu diinformasikan ke orang tua Bu Lilis? Atau Sangat perlu Ibu Ayu, perlu sekali, ini penting sekali supaya orang tua itu bisa mengetahui juga, lebih memahami gitu kan. Oh ternyata untuk mengetahui hasil pembelajaran anak-anak kami ini, oh bentuknya tuh seperti ini. Jadi itu penting sekali, harus dikomunikasikan. Karena berubah sih ya Bu Ayu ya. iya, karena ini kan paradigma baru ya. Ya betul sekali. Nanti mungkin setelah kita menggunakan kurikulum baru ini, kurikulum sekolah penggerak ya, kalau sudah tersosialisasi dengan baik, bu guru guru-guru di setiap satuan pendidikan sudah memahami juga dengan baik, kita pastinya akan mensosialisasikan kepada orang tua murid tentunya ya, dan halayak masyarakat lainnya, karena ini penting sekali untuk diketahui oleh semuanya. Itu saja mungkin dari yang bisa disampaikan hari ini dari saya terkait capaian pembelajaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti teman-teman untuk bisa lebih memahami secara detail, secara keseluruhannya, boleh nanti mungkin membaca-baca kembali ya modul yang ada di laman LMS yang sudah kita dapatkan ya dari instruktur kita selama mengikuti pelatihan 10 hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih Bu Lilis. Assalamualaikum. Izin Lilis. Terima kasih, sampai ketemu. Tolong dong recordnya diberhentikan. Stop. Umpan balik dulu buat Bu Lilis. Oh iya, umpan baliknya. Ya Allah. Silakan Bu Mohon Guru. maaf ya kalau memang Tapi kan emang Bu Lilis sama Bu Ayu lagi agak-agak ini 5 watt gitu. Ininya drop kondisinya. Cepat sembuh ya Bu Ayu, Bu Lilis. Bu Tuti juga lagi batuk nih. Saya mah dari kemarin pokoknya kalau saya udah mulai gimana sih tidur udah siang-siang, kerjaan kan dulu. Kalau udah mulai Kalau matiin kamera itu pasti sudah batuk, Bun. Ini mata saya renyak-renyak Ibu, ya Allah. Tapi Mulut mata saya lelah iya. Kalau mata lelah iya ya. Kayaknya semua sama ya. Iya, matanya tuh kayak apa ya? Mau nggak mau ngerjainnya pakai ini sih ya. Iya. Jadi kayak udah nggak mau berpikir gitu nih, otak tuh kayak udah yang Udah Bu Lilis bagus menguasai materi, terus cuman karena lagi nggak enak badan jadi powernya kurang gitu aja. Besok-besok mudah-mudahan sehat jadi bisa lebih semangat. Nanya dong, yang dikirim itu yang mana sih Bu, yang slide Ini saya close dulu ya recordingnya ya. Makasih ya Bu Guru. Kelompok berapa kita? Kelompok berapa kita? Kelompok 2. Kelompok 2. Bismillah. Mudah-mudahan lancar. Amin. Sesuai harapan.